kontroversi. Dan berikutnya menuju ke La Liga ketika Barcelona takluk dari Real Sociedad, ada Alvaro Arbeloa dengan Real Madrid yang berlaga di kandang, mampu menang 2-0 dengan bersusah payah, tapi masih ada keadaan yang kurang nyaman dari tribun, di mana ada handkerchief putih yang memang kerap kali menjadi tekanan yang diberikan oleh para penggemar Real terhadap manajemen, terhadap squad, terhadap pelatih, dan ini terjadi lagi. Ada disconnect di sini yang membuat situasinya kurang positif, Binder, bagi Real, walaupun ini kemenangan didapat atas Levante. Kenapa gue yang ditanya dulu ya? Harusnya mereka yang netral dulu dong. Gue kan fan. Kan tadi Mas Aryo pertama, nanti urutannya nanti terakhir yang pertama gue. Oke, apa pertanyaannya apa tuh? Lupa gue. Ini ada disconnect antara fans dengan manajemen, seperti juga manajemen mungkin playing victim juga di sini, tapi kan tetap saja Florentino Perez yang menentukan segalanya untuk Real gitu kan. Walaupun ada pemecatan dari Xabi Alonso, tapi Florentino Perez biasanya punya rencana lain, tapi dilihat tidak nyaman di tribun dengan adanya tekanan yang dirasa para pemain, terutama bintang-bintang utama ini ya, Vinicius, kemudian juga Jude Bellingham mendapatkan pressure dari tribun. Iya, kalau soal pemain, memang mereka adalah pemain-pemain bintang ya. Tapi the real star itu kan Florentino Perez. Karena dia bisa menjaga Madrid menjadi klub yang sehat secara finansial, bahkan mereka akan membuat stadion baru dan banyak hal lainnya lah. Bahkan kalau dari segi pembelian pemain udah tau lah, dia yang udah paling cerdas lah, mau membeli siapa, dan dia memang selalu membidik superstar seperti yang dia kejar terus tuh Mbappe sampai berapa musim, akhirnya sampai dapat kan gratis kan, memang luar biasa ini orang. Tapi terkait dengan supporter yang protes karena kejadian akhir-akhir ini 2 kali kekalahan lawan Barcelona dan juga lawan Albacete, kemudian Xabi dipecat, gue pikir itu adalah hak mereka ya. Apalagi ini yang protes kan yang ke stadion kan, mereka kan keluarin modal juga untuk beli tiket, untuk beli jersey. Ya gak beli jersey juga kalau mau protes aja, ya kan? Karena mereka kan sudah hadir di dalam stadion. Tapi gue pikir bagi para supporter ini adalah hal yang sebetulnya bukan baru, karena Madrid pernah juga mengalami siklus serupa ya. Tapi nanti tiba-tiba mereka back to normal lagi. Cuman yang gue gak ngerti Arbeloa ini untuk berapa lama? Karena gak ada nih informasinya, gue cari di mana-mana. Interim lagi tren lagi kan? Iya. Interim. Oke, kalau dia interim apakah sampai akhir musim? Dan memang Madrid mau dia sampai akhir musim. Karena Madrid kan masih punya peluang untuk juara La Liga, punya peluang untuk Liga Champions. Itu mereka masih ada 2 peluang itu. Makanya itu gue agak kaget kenapa Xabi dipecat. Karena sebetulnya Xabi gak bisa kita katakan gagal. Karena dia memang kalah di final Super Copa, tapi masih menjaga peluang di La Liga dan juga di Champion. Jadi memang gak fair juga memecat Xabi Alonso. Walaupun gue memang gak antusias ketika Xabi menjadi pelatih Madrid. Kalau yang lain kan bahkan yang fan Barca aja koar-koar tiki-taka lah teka-teki itu. Iya, jadi yang gak ngerti Madrid, yang fan Barca ya ngomong aja tapi gak masuk ngomongannya. Kalau gue ngelihatnya begitu. Karena kenapa? Florentino Perez gak akan mungkin mengambil resiko besar seperti itu. Ini antara memecat atau Xabi mengundurkan diri. Antara ini dua gue juga gak ngerti nih. Tapi kalau Xabi mau mengundurkan diri, kalau dia memang tahu Xabi ini penting, dia pasti akan nahan. Kalau dia pecat, artinya dia sudah tahu, itu dia perlu lakukan. Ini bukan orang yang biasa. Florentino Perez memang mastermind di belakang kesuksesan Madrid. Jadi gue pikir kalau ketika Xabi sudah pergi Arbeloa, ya gue juga gak tahu dia akan bisa bagus atau enggak. Gak ngerti gue, ini pelatih yang sebelumnya melatih tim junior Madrid. Ya kan dari awal dia sudah melatih tim junior Madrid. Yang menang lawan Levante gue pikir gak bisa dijadikan ukuran. Mau main bagus, mau main jelek, mau dia tadinya imbang atau kalah, dan yang kalah lawan Albacete juga gue bilang gak bisa dijadikan ukuran bahwa dia akan gagal. Akan dilihat konsistensinya dan bagaimana dia bisa menjaga hubungan dengan pemain. Contohnya begini, mungkin taktik dia biasa, tapi hubungan dengan pemain bagus, Madrid menang-menang terus juara, itu udah sukses bagi dia. Siapa yang peduli dengan taktik? Enggak juga, gue bicarain taktikal pun orang bosen kok di konten gue. Iya, orang pengen tahu hal-hal lain yang kita bicara. Soal data dan fakta dan statistik dan behind the scene, seperti senior gue nih, Om Haryo kan biasa behind the scene-nya udah tahu dia. Info-infonya. Apalagi abang gue nih sebelah sini, wah ini ngeri. Gue kan dari luar angkasa info gue. Lebih banyak yang salah info gue. Jadi ya itu, taktikal itu bagi Madrid sebetulnya gak penting. Yang penting hubungan lo baik dengan pemain, tim lu menang, tim lu bisa bersaing dengan Barcelona, ya udah mungkin bisa menjadi juara, udah selesai, gak ada yang peduli mau taktik, mau main apa-apa. Ancelotti berapa musim bawa sukses? Kalau menurut gua permainannya memang gak menarik Madrid, karena bola hanya dilempar ke depan, kerja sama di antara para pemain, gol, tapi kan juara. Ya gitu, itu. Makanya tanyakanlah tentang Madrid ke orang yang paham Madrid. Makanya gue tanya ke lo kan. Nah itu, tapi jangan yang pertama dong, netral. Baru gue bisa counter. Harpa deh sekarang, gue mau nanya.
para fans dari Madrid, apakah mereka tadi dikatakan di stadion mereka paying customer juga, membeli merchandise, membeli tiket, hadir di sana dengan setia, mengorbankan waktu untuk dihibur. Ini yang terpenting untuk para penggemar gitu kan. Datang ke Bernabeu dihibur dengan sepak bola yang ekspansif, atraktif, bintang-bintangnya sudah ada semua, tapi yang disorot justru bintang besar semua yang mendapatkan bu paling besar, Vinicius Junior misalnya. Kemudian juga sempat ada suara-suara sumbang kepada Kylian Mbappe, Jude Bellingham apalagi. Tapi kemudian di babak kedua agak membaik dengan Güler yang bisa tampil oke, kemudian Gonzalo Garcia yang merupakan pemain yang mereka sukai karena begitu muda tapi luar biasa beraksi di lapangan, dan juga tentunya Asensio. Babak kedua membaik, tapi apa yang terjadi di babak pertama kurang enak dilihat. Apakah ini akan terus menjadi tekanan juga bagi Arbeloa yang banyak dicecar karena kekalahan di Cup Competition dengan rotasi yang sangat masif, padahal harusnya mungkin pakai best teamnya dulu, unggul baru diganti gitu kan. Tapi ini di bench aja nggak ada bintang-bintang yang dibutuhkan Real untuk bisa memperbaiki situasi. Ya kalau kita lihat dalam sejarahnya Madrid ini kan standarnya super tinggi ya. Mungkin paling tinggi di dunia mungkin ya. Gue masih inget dulu Vicente Del Bosque kalau nggak salah, atau yang dari Jerman ya, Jupp Heynckes. Pokoknya baru juara Liga Champions ya, kemudian dipecat karena nggak juara Liga, kira-kira gitulah, kan gila kan standarnya kan. Main bagus pun juara Liga bisa lo dipecat karena mainnya jelek, nggak banyak gol dan seterusnya. Nah tadi kalau Bung Binder bilang Florentino Perez ini bintang ya, menurut gue bukan hanya bintang, malah Godfather-nya malah. Iya, betul. Jadi memang agak susah juga. Nah ini makanya itu gue bilang ini senior gue, Godfather-nya gue lupa. Tapi dia tepat dia Ya, benar kan? Godfather. Gue malah membold karena memang dari guratan itu kelihatan benar-benar Godfather lagi dia ketika ngambil keputusan tuh di belakangnya tuh udah A1, A2, A3, A4 sampai Z udah dipikirkan ya. Tapi memang betul, nggak gampang juga karena ini sepak bola. Sepak bola di mana fans puluhan ribu, mungkin 70 ribu, 80 ribu yang dalam tanda kutip punya suara. Mereka datang, mereka bayar, mereka yang menentukan arah angin suara. Gue masih ingat waktu liputan 2024 di London, di Wembley. Ya mereka, Toni Kroos, siapa yang nggak suka dengan dia? Ketika dia ditarik keluar menit 70, kalau nggak salah itu pertandingan terakhir dia ya. Satu stadion itu berdiri ngasih penghormatan ke dia. Artinya fans ini juga nggak bisa nggak bisa diabaikan juga gitu. Nah disitulah seninya, bagaimana kemudian antara Godfather yang punya suara, punya otoritas, tapi fans yang juga punya tekanan. Nah, yang jadi jawaban adalah di lapangan. Soal bu-membu itu biasa. Kita masih ingat dulu Beckham, habis 98, setiap dia main, dibu. Tapi begitu dia golin ke gawang Yunani, meloloskan Inggris ke Piala Dunia 2002, selesai itu bu. Simple jawabannya, kalau lu nanti juara di akhir musim kayak Mumir bilang, diam itu semua. Diam itu semua. Jadi itu aja. Sekarang ini biasa, dinamika dalam organisasi kan di mana-mana ada dinamika ya. Nah, itu kalau memang nanti ini bukan organisasi, ini klub dong. Organisasi beda lagi. Klub ya, oke, klub. Iya dong, ini kan klub ini, Real Madrid. Yang ada bagian-bagiannya, ada presiden, ada fans, ada pemain, ada pelatih. Ini kan semua kan bekerja sama, begitu nih hasilnya positif, semua senang. Seperti biasa, jadi bukan hanya di Indonesia, kalau lagi habis kalah ada yang nyalahin, enggak. Di sana pun seperti itu. Ya kan? Gitu. Dan itu hak supporter, mau ribut, mau protes. Itu namanya the voice of coalition. Lu nggak bisa fake itu. Itu adalah the real suara Madridista yang bisa nanti berubah. Kalau ini udah 1 poin bedanya nih. Kalau tiba-tiba akhir musim juara Liga Champions sama Madrid, mereka pantas Godfather-nya emang luar biasa. Iya, dan lu jangan samain fan Arsenal dengan Madrid. Fan Arsenal itu sabar. Gak masalah mau runner up, gak apa-apa, kita jagain trofi. 21 tahun kita sabar. Gak ada masalah kita. Mau teriak-teriak juga gak ada yang peduli. Yang gue bilang juga pada saat bahas Barcelona dan Real Madrid, ya bagi fans Barcelona dan Real Madrid, lu gak peduli mainnya kayak apa. Mungkin kalau yang besar di eranya Pep waktu sepak bola Barcelona lagi bagus-bagusnya, mungkin langsung bilang Barcelona tuh harusnya main kayak gini. Tapi berapa tahun sih lo main kayak gitu ya? Cuma di era Pep doang kan, selebihnya dan kan. pas kebetulan pemainnya lagi bagus-bagus. Hansi Flick gak mirip. Nggak sebagus dulu. Beda. Tapi karena emang dulu ini Mas lagi ngumpul ya. Betul, semuanya tuh bisa memainkan sepak bola yang kayaknya satu dunia setuju bahwa ya sepak bola indah tuh memang di Barcelona gitu. Cuman kan gue selalu bilang bahwa ya kan Barcelona nggak terus-terusan main kayak gitu. Emang waktu sama Van Gaal mainnya kayak gitu. Apa sama Carly Rexach mainnya kayak gitu kan nggak juga gitu. Sama Rijkaard juara champion. Mereka juara champion, tapi kan beda ada. Iya, maksudnya gak main begitu tapi juara champion. Makanya yang lebih penting bagi fans entah itu Barcelona atau Real Madrid adalah gelar di akhir musim.
Lu nggak peduli lu mau main kayak apa, lu mau main bagus, lu main enggak, yang penting at the end of the season lu mendapatkan gelar. Makanya nyambung apa omongan gue di hari Jumat, gue bilang Arbeloa lu harus kasih dia kesempatan sampai konsistensinya dapat apa enggak nih pelatih yang bisa dikatakan baru untuk Real Madrid. Kemarin kalah dari LBCT, belum tentu dia langsung harus dipecat di 2 pertandingan setelahnya. Lu harus lihat abis ini dia menang nggak, abis itu dia bisa menang lagi nggak, abis itu dia menang. Kalau dia konsisten bisa menang, ya why not? Tetap mempertahankan dia sampai habis. Yang penting nanti ujungnya lu dapat trofi apa enggak. Itu yang lebih penting bagi fans Barcelona dan Real Madrid. Ya, yang pasti La Liga semakin menarik, apalagi kemarin Barcelona juga gagal menang. Ini membuat situasinya juga penuh dengan teka-teki siapa yang akan menjadi yang terbaik di La Liga, karena walaupun Real Madrid masih berupaya untuk kembali ke jalur yang tepat untuk bisa memberikan tekanan kepada Barcelona, Arbeloa apakah akan mampu secara konsisten memberikan aksi terbaiknya dari sisi lapangan? Ini patut kita nantikan. Dan sebelum kita melangkah ke Liga Inggris, ada saweran yang akan dibacain ini dari Jojo. Bung Binder, apa pendapatnya tentang Vinicius yang dibu sampai sedih, sampai katanya kalau nggak dihargai mau pindah saja? Ya itu menurut gue dia baperan. Baper ya? Baperan. Itu resiko dia lah. Kalau memang dia dibu juga harusnya dia terima itu. Ya kan, gue sebagai pengamat apa kurang DM yang gue terima? Ya ini fakta. Cuman gue kan terimanya kan DM, nggak masalah. Itu adalah resiko kita. Mungkin Om Haryo juga, mungkin Bang Harpa juga ada terima-terima hal-hal seperti itu. Walaupun memang kita gak sama seperti Vinicius, apalagi Vinicius yang superstar. Dia harus terima resiko itu. Ketika mungkin dia dianggap tidak bermain baik, atau mungkin dia dicurigai sebagai salah satu sosok yang punya hubungan yang tidak harmonis dengan Xabi, yang itu yang memiculah ruang ganti jadi tidak kondusif. Kemudian fans mengiranya seperti itu. Ini kan gua katakan dicurigai. Kemudian dia dibuat atau dia mungkin juga diteror via sosial media. Ya dia harus bisa menerima itu. Dia harus bisa menjadi seseorang yang dewasa. Jadi gua pikir kalau dia sampai bilang dia mau pindah, ya silakan pindah aja. Artinya dia gak cocok juga di Madrid. Kalau dia begini, kalau dia baperan begini, karena setiap pemain di Madrid itu akan menghadapi tekanan seperti itu. Dan itu mirip salah satu klub di Indonesia. Betul. Ya Persib harus. Bandung. Betul. Ya kan, siapa aja yang masuk ke sana harus bisa perform. Tekanannya besar ya. Tekanannya besar dan fans kritik sesuai dengan fakta. Ini juga pasti sesuai dengan fakta. Betul. Mungkin mereka lihat, wah lu kemarin ditarik keluar, lu marah sama pelatih yang harusnya kan gak boleh. Itu juga gue katakan harusnya gak boleh. Tapi di sisi lain, Xabi juga cari gara-gara menurut gue. Baru juga berapa bulan lu tarik superstar lu yang lagi main bagus. Terus dia cadangin, dia masukin Vinicius Junior, bagus, kasih assist tuh lawan Valencia. Kenapa lu cadangin dia? Kan gitu istilahnya. Nah jadi gue pikir dia harus tahan. Dia harus tahan ini kritikan. Gue belum kritik, nanti gue kritik. Vinicius yang penting harus direspons dengan penampilan positif di lapangan. Dan kalau gue boleh kasih masukan buat Vinicius, nggak usah dibaca tuh kolom komentar, main bola aja. Ini nggak ada waktu juga kan. Gue Lanjut sih kolom komentar, gue buka terus. Ini ada yang gue mau posting, ada juga yang aneh kirim ini. Nanti malam. Next ya, Binder lagi nih kayaknya. Ya, sikat aja dari Budi. Apakah Arbeloa akan bertahan hingga akhir musim nih? Kalau resultnya oke, why not ya kan? Ya, tapi kayaknya enggak lah. Gue gak yakin juga ya. Mungkin Florentino sudah ada sesuatu di pikiran dia dengan keluarnya Xabi. Cuman gue gak ngerti. Itu ada rumor soal Jurgen Klopp. Gue gak yakin Jurgen Klopp yang akan... kayak ada calling-callingan Iya itu. gitu. Gue gak yakin juga sih Jurgen Klopp mau mengambil Madrid. Ini sebetulnya kan sudah pertengahan musim juga ya. Ya tapi no choice juga sekarang bagi Madrid. Ya mungkin ini juga bentuk perjudian dari Perez. Dia tahu ini orang dia sendiri kan. Dari junior dia bawa ke senior. Ya kalau Arbeloanya bagus, ya stay. Tapi mungkin juga nanti akan diganti oleh big name coach. Kalau menurut gua kemungkinan besar akan diganti oleh big name coach. Amorim kan lagi nganggur juga. Bisa aja kan Amorim masuk. Bisa aja. Oke, berikutnya dari Diki. Opini Mas Haryo, kekalahan Barca mencerminkan performa di lapangan nggak? Kok banyak yang bilang harusnya bisa menang? Kalau dari sisi permainan sih emang layak menang, paling nggak layak kalah lah, karena banyak banget peluang yang digagalkan Mister, digagalkan Tiang, ditepis sama kiper, banyak banget shots yang mereka lakukan, dan kalau itu menjadi gol mungkin ceritanya berbeda ya. Itu aja sih, antara sekian senti kan bedanya tuh yang lu nggak dapet gol, itu aja sih. Oke, itu tadi opini dari Sabtu Hari tentang keadaan bagi Barcelona yang di laga kemarin mungkin di luar dugaan, tapi memang ini Sociedad yang kerap kali merepotkan tim-tim papan atas di La Liga. Dan berikutnya